Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Novela dengan NIM 210531334 dari Departemen Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai kasus bank dan lembaga keuangan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4 sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zul Afdal SPD MPD. Kasus yang pertama yaitu pengertian fungsi dan peranan lembaga keuangan. Kasus yang pertama, Sri Mulyani ungkap alasan lembaga keuangan enggan danai pensiun dini PLTU. Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program pensiun dini PLTU merupakan bagian dari implementasi transisi energi Indonesia. Salah satu masalah yang identifikasi dalam hal ini adalah merealisasikan program tersebut mengenai terkait pembiayaan. Sebagaimana yang kita ketahui, bagian yang paling sulit dalam mempensiunkan batubara adalah membutuhkan biaya, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Financing Transaction ASEAN Kamis 30 Maret 2023. Akan tetapi, Bendahara Negara mengakui bahwa program yang akan mengkonversi bahan bakar PLTU dari batu bara menjadi energi baru terbarukan itu masih sepi peminat. Investor atau lembaga keuangan cenderung memilih program yang berkaitan dengan pengembangan energi baru dan terbarukan. Banyak lembaga keuangan biasanya memperlakukan pembiayaan batu bara ini sebagai dirty financing, sehingga mereka tidak bersedia untuk membiayai itu, katanya. Next, untuk mengatasi hal tersebut, ASEAN meluncurkan taksonomi ASEAN versi kedua. Pembaharuan dari taksonomi ASEAN versi pertama itu dinilai lebih mengakomodasi rencana transisi energi negara seperti Indonesia yang memiliki bauran energi fosil terbesar. Kini, kami bekerja lebih detail dalam dasar yang bisa diterima seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dalam ekosistem ini, ucap Sri Mulyani. Sebagai informasi, program pensiun dini PLTU berbasis batu bara telah diumumkan pemerintah sejak pegelaran G20 tahun lalu. Adapun berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, program pensiun dini PLTU batu bara membutuhkan dana sebesar 400 juta hingga 500 juta dolar Amerika Serikat per gigawatt power. Kasus pada pertemuan 2 yaitu materi mengenai kondisi perbankan di Indonesia sebelum deregulasi, setelah deregulasi, serta masa krisis ekonomi dan setelah krisis ekonomi. Kasus yang kedua yaitu krisis ekonomi 1998. Awal mula terjadinya krisis tahun 1998 ini adalah dari krisis yang terjadi di beberapa negara Asia dengan menyeret jatuhnya nilai tukar dari beberapa mata uang di beberapa negara Asia, yang kemudian berlanjut ke mata uang Indonesia yaitu rupiah. Nah, perbedaan krisis saat ini dengan tahun 1998 saat terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah dan diperparah dengan uang luar negeri dari perusahaan swasta yang begitu besar telah jatuh tempo. Dengan begitu, pelemahan nilai tukar rupiah begitu tajam dengan waktu yang cukup singkat. Pelemahan tajam tersebut membuat terjadinya kekurangan likuiditas perbankan, begitu pula dengan bank BUMN. Diperparah lagi dengan terjadinya kelangkaan bahan pokok, salah satunya adalah beras. Hal ini tentunya menimbulkan kepanikan masyarakat, dengan begitu masyarakat pun mulai memborong bahan pokok di berbagai supermarket. Selanjutnya, bahkan di saat yang sama terjadi pula tekanan politik yang begitu keras dari kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal ini yang menjadi perbedaan krisis 1998 dengan krisis ekonomi Indonesia saat ini. Presiden Soeharto ternyata menghadapi 3 krisis sekaligus, dari mulai krisis ekonomi, krisis politik, hingga krisis kepercayaan. Dikarenakan krisis-krisis tersebut terus berlangsung, membuat mahasiswa mulai berdemo. Demo ini pun terus meningkat dan akhirnya mereka menduduki gedung DPR atau MPR yang merupakan salah satu penyebab Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari kepresidenannya setelah ia berkuasa selama 32 tahun. Yang selanjutnya diserahkan kepada Bapak Habibie yang merupakan wakil presiden. Materi yang ketiga yaitu mengenai fungsi, tujuan, tugas, dan kebijakan Bank Indonesia. Ketiga yaitu berjudul BI kembali tahan suku bunga acuan di 5,75%.
Nah, rapat Dewan Gubernur BI pada 20 dan 21 September 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility juga tetap 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%, ungkap Gubernur BI Peri Warijio dalam konversi pers Kamis 21 September 2023. Keputusan mempertahankan suku bunga BI rate ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3 sampai dengan 1% di sisa 2023 dan menurun jadi 2,5 sampai dengan 1% pada 2024, tambah Peri. Nah, bunga deposit facility dan lending facility juga tetap 5% dan 6,5%. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar sebagai langkah antisipasi dan juga langkah untuk mitigasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global, ucap Gubernur. Selanjutnya, sebelumnya, Bank Sentral Amerika Serikat atau AS, The Federal Reserve atau The Fed, memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,25 sampai dengan 5,50%. Meski begitu, pihaknya mengisyaratkan ada satu kenaikan lagi sebelum akhir tahun. Salah satu pertimbangan The Fed menahan suku bunga kali ini karena melihat pertumbuhan ekonomi dan data ketenagakerjaan yang lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Tingkat penyaluran tetap rendah meski inflasi masih naik. Kami berada dalam posisi untuk mengambil langkah hati-hati dan menentukan sejauh mana penguatan kebijakan tambahan, kata Chairman The Fed Jerome Powell dikutip dari CNBC Kamis 21 September 2023. Materi yang keempat yaitu pengertian, fungsi, peranan, dan sejarah perkembangan otoritas jasa keuangan. Kasus yang keempat yaitu kasus pemalsuan deposito BNI sebesar 110 miliar rupiah di kinerja OJK dikritik. Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia atau YLKI mengkritik kinerja Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mengawasi industri finansial di tanah air. Salah satunya karena kasus terus berulang seperti yang terbaru, pemalsuan 9 deposito sebesar 110 miliar di PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk. Mau tidak mau, harus dikatakan kalau untuk industri finansial memang menyangkut pengawasan OJK yang kurang efektif, kata Ketua YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta Kamis 16 September 2021. Sebelumnya, kasus dugaan pemalsuan biliet deposito terjadi di kantor BNI Cabang Makassar, Sulawesi Selatan. Barreskrim Polri telah menetapkan 3 tersangka, salah satunya Melati Bunga Sombe, pegawai BNI di kantor cabang tersebut. Selanjutnya, BNI juga telah melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan. Di antaranya, deposito tidak masuk ke dalam sistem bank, tidak ditekan pejabat bank yang sah, dan tidak ditemukan adanya setoran nasabah untuk pembukaan rekening. Hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa terkait penerbitan maupun transaksi yang berkaitan dengan biliet deposito tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan bank, kata kuasa hukum BNI Roni Alde Chanis. Tapi dalam kasus BNI ini, kata Tulus, nasabah tentu menyetorkan dana mereka yang kemudian dikonversi menjadi deposito. Transaksi juga dilakukan melibatkan internal bank. Selanjutnya, tapi pihak BNI justru mengatakan transaksi tidak tercatat di sistem. Padahal, lalu lintas uang ini tentu bisa dipantau oleh pihak bank. Ini kan aneh, kata dia. Salah satu nasabah yang kehilangan uang, Andi Idris Manggarabni, juga memastikan mereka memiliki bukti setoran dana tersebut. Andi mengirim uang melalui real time gross statement atau RTGS dari berbagai bank ke rekening BNI miliknya. Yang ada di BNI itu jelas sekali itu adalah rekening korannya kok, kata kuasa hukum Andi Idris Samsul Kamar. Menurut Tulus, kejadian di industri keuangan semacam ini seperti yang menyangkut dana nasabah memang mendominasi. Di YLKI, pengaduan terkait jasa keuangan hingga leasing menempati urutan 3 besar.
Artinya, ada persoalan pengawasan yang harus dikritisi, kata dia. Selanjutnya, tahun 2019, 46% dari total pengaduan konsumen yang diterima YLKI adalah di sektor jasa keuangan. Tahun 2020, angkanya bisa menurun jadi 33%. Tapi saat pandemi ini, Tulus menyebut angkanya bisa naik kembali. Tulus mengkritik aspek pengawasan karena pengaduan semacam ini tidak lagi mendominasi di beberapa negara maju, seperti contohnya Singapura. Di sana, kata dia, sangat jarang ada pengaduan terkait jasa keuangan. Artinya, pengawasan di sana berjalan lebih efektif. Hanya sekitar 12-15% saja, kata Tulus. Untuk itu, YLKI pun memerintah OJK untuk bisa melakukan beberapa perbaikan. Pertama, memastikan sistem rekrutmen di industri keuangan berjalan dengan baik. Sebab kasus permakan ini juga melibatkan pegawai bank sendiri seperti di kasus BNI. Yang terakhir yaitu, kedua, YLKI juga meminta OJK mengaudit keandalan sistem informasi dan teknologi di perbankan. Menurut dia, ini persoalan klasik yang menjadi titik lemah selama ini. Perlu diaudit agar tidak gampang diretas ataupun dibobol, ujar Tulus. Tempo menghubungi Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiana, untuk mengkonfirmasi soal kasus pemalsuan deposito di BNI ini. Hingga berita ini tulis, OJK belum memberi